Doa mengawali pekerjaan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan waktu hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Ia telah membuat sebuah pola dengan menempatkan dirinya sebagai prioritas utama sebelum melakukan setiap pekerjaan yang baik itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Namun pola ini telah rusak karena dosa. Manusia tidak lagi melakukan pekerjaan baik atau melakukan pekerjaan tanpa menempatkan Allah menjadi utama dan terutama. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Ia mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain dari maksud penyelamatan, kedatangannya ke dunia juga memberikan teladan bagi kita untuk hidup sesuai dengan pola yang telah dirancangnya, bahwa Allah harus menempati urutan pertama sebelum melakukan segala sesuatu. Mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan. 1. Doa mengawali pekerjaan yang rutin. Markus 1 ayat 35 sampai 39 menyampaikan tentang karya Yesus dalam masa pelayanannya di dunia. Inilah pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memberitakan Injil, mengajar, dan menyembuhkan. Sebelum Yesus melakukan semua pekerjaan rutinnya, ia berdoa. Ayat 35. Istilah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, menunjukkan waktu dini hari atau sebelum subuh, yaitu dalam kesunyian di mana banyak orang masih tertidur dan belum melakukan aktivitasnya. Yesus memberi teladan untuk menempatkan waktu untuk intim dengan Bapa sebelum melakukan semua pekerjaan rutinnya. Dan lihatlah, hasilnya adalah pelayanan yang efektif dan penuh kuasa. Injil kerajaan Allah diberitakan, pengajaran yang penuh hikmat disampaikan, dan mujizat kesembuhan terjadi. Orang dibawa pada pertobatan sejati, dan Allah Bapa dimuliakan. 2. Doa mengawali pekerjaan yang khusus. Lukas 6 ayat 12 dan 13, ia berdoa semalam-malaman. Ayat 12, sebelum ia memanggil dan memilih murid-muridnya. Ayat 13, bukan hal yang biasa atau lebih dari sekedar pekerjaan rutin, karena harus menentukan pilihan siapa yang akan menjadi rasul, dan keputusan ini sangat menentukan kelangsungan pekerjaan misi penyelamatan di dunia. Yesus ke bukit dan mengambil waktu semalam-malaman berdoa kepada Allah. Inilah waktu spesial yang dipersiapkan untuk berbincang-bincang dengan Allah dan memahami kehendaknya. Dan lihatlah, hasilnya adalah 12 orang yang mampu mengguncangkan dunia ini. 12 rasul adalah orang sederhana, namun dapat merobohkan 3 tembok kekuatan pada masa itu, yaitu Yahudi dengan keagamaannya, Yunani dengan filsafatnya, dan Romawi dengan militernya. Injil dapat menembusi 3 kekuatan ini melalui orang-orang sederhana yang dipanggil dan dipilih berdasarkan doa. 3. Doa mengawali pekerjaan yang sangat khusus. Matius 26 ayat 36 sampai 46 adalah doa Yesus di Taman Getsemani, yaitu doa penyerahan diri pada kehendak Bapanya. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Karena inilah pekerjaan yang paling berat di dalam sejarah peradaban manusia. Ia harus menanggung dosa seisi dunia. Karya yang sangat khusus yang dikerjakannya untuk mengalahkan 3 musuh utama, yaitu iblis, dosa, dan maut. Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa untuk menyelesaikan tugasnya, dan hasilnya adalah kemenangan atas kuasa iblis, kuasa dosa, dan maut, dan manusia beroleh hidup yang kekal. Seandainya Yesus tidak berdoa di pagi hari, apakah ia bisa memberitakan, mengajar, dan menyembuhkan?
Seandainya Yesus tidak berdoa semalam-malaman, apakah ia bisa memanggil dan memilih murid-muridnya? Seandainya Yesus tidak berdoa di Taman Getsemani, apakah ia bisa memikul dosa manusia di kayu salib? Jawabannya adalah Yesus bisa. Tetapi ia berdoa untuk menjadi teladan atau pola bagi kita, agar kita mengawali pekerjaan kita dengan doa. Sahabat Iktus, pola Allah dalam mengawali setiap pekerjaan adalah dengan berdoa, sebagaimana teladan yang telah dilakukan oleh Yesus. Doa merupakan sebuah kekuatan atau energi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan penuh kuasa. Kita tidak akan pernah memperoleh hasil yang maksimal tanpa doa. Berdoa sebelum melakukan semua pekerjaan rutin kita setiap hari. Berdoa semalaman ketika kita harus mengambil sebuah keputusan penting, dan semakin sungguh-sungguh berdoa untuk keselamatan jiwa. Saya harus mengusahakan waktu berkualitas dengan Tuhan setiap pagi sebelum saya melakukan aktivitas apapun untuk mendapat kuasa dari Tuhan yang melebihi kemampuan saya. Juga setiap kali saya harus mengambil keputusan penting, saya akan meminta petunjuk Tuhan melalui doa dan tidak mengandalkan pikiran saya sendiri. Apalagi untuk menuntun seseorang datang pada Yesus, melihat pemulihan dalam keluarga, menyaksikan keselamatan bangsa-bangsa, maka saya harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi agar dapat menjadi alat keselamatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah setiap hari saya telah mengawali pekerjaan rutin saya dengan doa? Mengapa untuk mengambil keputusan khusus saya harus berdoa? Siapa saja yang harus saya doakan dengan penuh kesungguhan agar menerima keselamatan di dalam Yesus? Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan saya. Melihat karya-Mu di dunia, saya memiliki contoh bagaimana saya menjalani hidup yang memuliakan-Mu. Saya mau mengawali segala sesuatu dengan duduk di hadirat-Mu dalam doa, sehingga saya mendapat hikmat untuk bertindak, kekuatan ekstra, dan gairah ilahi untuk menjadi saksi-Mu. Jika Engkau berada di tempat utama dalam semua kerja yang saya lakukan, maka hidup saya menjadi berarti. Saya dapat menyaksikan mujizat terjadi dalam pekerjaan saya, karya yang mengguncangkan dunia, dan bersuka untuk keselamatan suku-suku bangsa. Amin. Mengerjakan segala sesuatu tanpa doa sama dengan merencanakan untuk gagal. Kristuslah